Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH semuanya, ini kita ada berita yang menarik ya. Rempang tetap kita perhatikan. Ada pernyataan keras dari Gatot Nurmantio yang bisa diikuti ya Sobat RH sekalian. Baru saja kita luncurkan videonya dan tentu saja itu pernyataan yang sangat keras. Panas konflik di Rempang judulnya. Gatot Nurmantio titik 2, mereka selalu siap untuk berperang sampai mati. Ya, ini peringatan dari Gatot Nurmantio dan silahkan diikuti. Tapi yang kita ingin bahas adalah berita baik tentang Anies Mohaimin, Anies Caimin yang mengatakan ya bahwa ada satu survei yang menyatakan bahwa elektabilitas Anies di Jatim naik, Prabowo Ganjar turun ya, walaupun tentu masih belum unggul, tetapi paling tidak teori yang mengatakan bahwa Imin akan membuka pintu gerbang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu paling tidak sudah mulai terbukti ya. Coba kita bacakan sahabat daerah sekalian. Ini survei PRC elektabilitas Anies di Jatim naik, Prabowo Ganjar turun ya. Ini juga menarik ya. Walaupun perlu kerja keras ya. Survei opini publik oleh Politika Research and Consulting (PRC) memperlihatkan lonjakan suara di Jawa Timur mencapai 18% bagi bakal calon presiden Anies Baswedan setelah berpasangan dengan bakal calon Mohaimin Iskandar. Survei diikuti total responden 1.200 dengan respon rate 100% dan margin of error sebesar 2,7%. Survei dirilis pada Minggu di Jakarta. Pengamat komunikasi dari Unitas Multimedia Nusantara UMN Serpong Ambang Priyonggo mengaku tak heran melihat hasil survei Politika Research and Consulting yang dilakukan usai Anies menggandeng Gus Imin panggilan Mohaimin. Kunci di Jawa Timur kan memang lewat Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ini peran Gus Mohaimin memang pas karena Gus Imin sebagai pendiri NU Kiai Haji Bisri Samsuri dan Partai Kebangkitan Bangsa memang diakui atau tidak merupakan representasi politiknya kalangan Nahdien, khususnya di Jawa Timur, kata Ambang. Menurut Ambang, PKB menjadi perwakilan suara Nahdien sehingga memperbesar potensi Anies dan Mohaimin meraup suara dari Nahdien. Adapun kenaikan elektabilitas Anies berkebalikan dengan raihan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang turun di Jatim menyusul deklarasi Anies dan Gus Imin beberapa waktu lalu. Ambang mengatakan hal itu terlepas dari faktor PKB dan Gus Imin sendiri, tak terlepas ya. Tetapi sejauh apa tren kenaikan itu akan berlanjut memang harus dilihat dan dicermati lagi ke depannya, katanya. Lebih jauh, Ambang menilai Gus Imin yang didukung dan digadang-gadang para kiai dan pondok pesantren besar di Jawa Timur untuk berkontestasi di Pilpres 2024 sejak awal juga menjadi penentu. Di Nahdien itu fenomena patron klien sangat kental. Para santri akan patuh kepada kiai panutannya. Sami'na wa ato'na, apalagi Anies juga sudah berkeliling ke pondok pesantren dan sowan ke kiai di seluruh Jawa Timur dan diterima dengan baik, kata Ambang. Survei PRC itu menunjukkan elektabilitas Anies meningkat signifikan di September menjadi 18,3% dibandingkan posisi per April 2023 14%. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto merosot drastis dari 40,5% menjadi 32,8%. Penurunan yang sama terjadi pada Ganjar Pranowo dari 40,8% menjadi 40,4% September 2023. Adapun responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab naik dari 4,8% menjadi 9%. Mudah-mudahan buat Anies juga ya. Hal senada terjadi pada perbandingan tren popularitas 3 nama capres antara April 2023 dibandingkan September 2023. Prabowo turun dari 94,8% ke 93,6%, Ganjar melandai dari 78,7% ke 77,3% dan Anies naik
dari 80,4% menjadi 82%. Jadi popularitas Anies naik. Lumayan ya. Prabowo masih tertinggi tetapi Anies sudah sangat populer ya. Ini ada juga dari Kumparan, suara Anies Gus Imin naik di Jatim, pengamat deklarasi Amin ubah konstelasi NU ya. Coba kita lihat ya. Perlahan tapi pasti suara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin naik dalam waktu singkat di Jawa Timur dan menggerus suara capres lainnya Prabowo. Warga maupun tokoh NU mulai membuka hati dan menerima pasangan Amin yang dideklarasikan Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera ya dari Koalisi Perubahan. Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting PRC Rio Prayogo. Pintu-pintu NU mulai terbuka untuk pasangan Amin, tegas Rio. Bahkan bila konsolidasi basis NU dan PKB di Jawa Timur terus berlangsung, ujarnya, suara Amin akan naik dan suara Prabowo akan turun. Jika konsolidasi basis NU dan PKB di Jatim terus berlangsung, kita percaya suara Anies Muhaimin akan naik dan suara Prabowo akan turun, katanya. Survei juga menemukan data mengejutkan tentang porak-porandanya peta koalisi setelah duet Anies Amin ini dideklarasikan. Deklarasi Anies Muhaimin mengejutkan dan memporak-porandakan peta koalisi, kata Rio. Bahkan ujarnya deklarasi ini berdampak pada kenaikan suara pemilih Anies dalam 2 minggu terakhir di Jatim. Deklarasi ini ternyata berefek kepada kenaikan suara Anies Baswedan dalam seminggu terakhir khususnya di Jawa Timur, ujarnya. Temuan lainnya menunjukkan mulai ada pergeseran suara PKB ke Anies setelah berpasangan dengan Gus Imin. Suara PKB juga terlihat sudah mulai bergeser ke capres Anies Baswedan setelah berpasangan dengan Gus Imin, tandasnya. Oke. Ya, Sobat Era sekalian, itu ya. Dan ini makin membenarkan pentingnya menggandeng tokoh seperti Muhaimin Iskandar di Jawa Timur ya. Walaupun tentu harus bekerja lebih keras. Terlebih Demokrat akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto. Jadi bisa dikatakan ini koalisi orang kaya. Jadi koalisi Prabowo itu koalisi orang kaya ya. Koalisi orang kaya, koalisi partai-partai kaya. Bayangkan di situ ada Golkar, di situ ada Demokrat ya, di situ ada tentu saja Gerindra ya, belum lagi kekayaan pribadi tokoh-tokoh yang bergabung ya, terutama capresnya Prabowo Subianto. Yang paling penting adalah pemilunya jurdil, jujur dan adil, itu yang paling penting. Jadi tidak ada gunanya kita mencari pemimpin tetapi menang dengan cara curang ya. Curang itu baik dengan mengubah suara maupun dengan melakukan hal-hal yang dilarang seperti money politics. Sobat semuanya, ya mudah-mudahan tren ini terus ya meningkat karena sepertinya Ganjar itu akan dipasangkan dengan Mahfud MD. Dan kemudian Prabowo melirik Erick Thohir atau melirik tokoh Nahdien lainnya, kita tidak tahu ya. Atau mungkin melirik Khofifah Indar Parawansa atau melirik putra Pak Jokowi Gibran Rakebuming. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya. Yang paling penting adalah sekali lagi pemilunya jujur dan adil. Karena itulah yang dibutuhkan dalam demokrasi di Indonesia. Oke, coba kita lihat ya komentar Sobat Era terkait dengan hal ini. Oke. Ayo Amin naik terus, saudara Jatimku, Jatengku, Jabarku, Amin ada di tangan kalian. Ganjar jadi model azan, mengkadrunkan diri, jangan dukung pembokep, hukumnya haram. Oke, itu sorry, offside terbaca ya. Semangat Nasdem, semangat PKB, semangat PKS, semangat Pak Anies dan Caimin, semangat kita semua, semangat menuju perubahan. Oke. Jangan kasih kendor Jatim, Amin. Bang Refli Harun, tolong ingatkan RG untuk stop kritik Anies. Konten terakhir RG sangat sentimen, sampai omong Anies penjahat etik.
Anies yang bersalah dan harus datang ke SBY minta maaf dan ajak Demokrat lagi. Saya tidak punya kapasitas ya untuk mengajak Rocky Gerung. Tentu dia punya istilahnya punya pendapat sendiri, dan kita tahu bahwa Rocky Gerung yang one thing for sure, dia pasti tidak mendukung Ganjar Pranowo. Tapi kalau posisinya terhadap Prabowo dan Anies, ya sebenarnya memang faktor SBY dan Demokrat mempengaruhi dia, yang saya lihat. Karena dia juga dekat dengan SBY ya. Bahkan sering katanya teman diskusi, kalau ada buku baru ya, dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya yang paling ideal ya dia berharap Anies berpasangan dengan AHY. Tetapi begitu tidak, ya disitulah problemnya ya. Jadi kita hargai pendapat dan sikap masing-masing ya. Yang paling penting adalah memang segala sikap itu memang ada plus dan minusnya ya. Bukan berarti Anies tidak bersalah ya dalam konteks misalnya menjadikan Caimin menjadi wakil presiden. Kalau seandainya komunikasinya bagus, ini kan komunikasinya kurang baik sebenarnya. Harusnya diupayakan setelah ngomong bertemu ya, ketika tidak lagi dicapai pertemuan, dicapai lagi konsensus, barulah akhirnya mengambil sikap masing-masing kan itu. Jadi ada sisi itu juga ya. Jadi segi empat ini belum pernah ketemu PKB, kemudian atau ginilah, segitiga ini belum pernah bertemu dalam membicarakan Muhaimin. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur ya. Jadi mau diapakan lagi, karena Demokrat sudah bergabung dengan Prabowo. Jadi rata-rata makin tahu. Jadi ini bukan soal lagi perbaikan bangsa dan negara, ini soal harga diri. Jadi kalau soal harga diri itu ya soal yang bisa disesuaikan saja. Susah juga jadinya ya. Disesuaikan aja ya. Gitu. Jadi hari ini Anda mendukung Anies, besok mengatakan Anies penjahat misalnya, kira-kira begitu. Insya Allah Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian Anies Gaspol, alhamdulillah semoga Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia, PKS menang pemilu legislatif. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau maha membolak-balik hati, bolak-baliklah hati seluruh pemilih Indonesia untuk memilih Bapak Anies dan Caimin untuk memimpin negeri ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Pak Anies tetap setia, kita dukung. Amin. Oke. Amin menuju perubahan yang lebih baik dan berkah buat Indonesia, insya Allah. Saya sudah sangat yakin Anies Imin presiden. Ayo Amin naik terus saudaraku Jatim. Oke. Alhamdulillah, semoga Amin tambah melejit elektabilitasnya. Amin, amin, amin. Top dan top. Lanjutkan Pak Anies dan Caimin, pemersatu bangsa dan mensejahterakan rakyat. Ya, dari awal ketika dibilang mensejahterakan atau menyatukan rakyat, saya sudah mengatakan bahwa pasangan ini mewakili 3 unsur yang paling penting, yaitu persatuan Islam tradisional, Islam modernis, tradisional PKB, modernis PKS, dan kemudian nasionalis Nasdem. Nah, jadi ini jauh lebih lengkap ya. Sementara kalau di PDIP Islam modernisnya nggak ada, nggak ada ya. Kemudian di mungkin P3 ya, P3 nggak terlihat lagi seperti partai Islam soalnya. Kemudian kalau di sana di Prabowo semuanya bisa dibilang partai nasionalis ya, PAN lah bau-bau Islam modernis sedikit, tapi tradisionalnya tidak ada. Jadi sebenarnya di sini agak lengkap ya, karena PKB bagaimanapun itu sangat identik dengan NU, Nahdien, PKS sangat identik dengan Islam modernis ya. Oke.
Ya ada PBB, tapi PBB kan nggak bisa dibilang partai besar ya, partai kecil kalau di Prabowo Subianto. Itu saja Sobat Era sekalian, nanti setelah ini akan kita bahas yang terkait dengan banyak hal. Seperti Jokowi mengaku kalau dia memiliki data intelijen terhadap kepada semua partai politik gitu ya. Dan katanya ya bisa nanti kita lihatlah istilahnya mengaduk-ngaduk atau mengobok-obok atau tahu siapa bakal menang, siapa bakal kalah dan lain sebagainya. Itu saja Sobat Era sekalian ya, mudah-mudahan semua atau segalanya berlangsung baik dan insya Allah kita akan mendapatkan presiden yang terbaik. Mudah-mudahan bukan presiden yang mau menggusur rakyatnya demi investasi. Saya juga heran kadang-kadang ya. Investasi itu buat siapa sih? Kalau buat orang-orang kaya saja untuk mempertebal dompet orang kaya, buat apa? Ya, orang-orang kaya biasanya tidak mau melihat kampung ya. Yang dia mau lihat adalah resort-resort mewah yang sebenarnya ya manfaatnya juga bagi orang-orang kelas menengah ke atas. Jadi semacam tempat-tempat mewah ya di pulau-pulau yang tentu orang miskin tidak akan masuk ke sana. Setengah kaya pun nggak berani ya. Karena pasti mahal ya. Jadi saudara sekalian, pembangunan itulah yang dulu dikritik pada era Orde Baru yang dianggap meminggirkan masyarakat. Ya, harusnya masyarakat menjadi subjek pembangunan. Kalau dia di tempatnya itu ada pembangunan, maka masyarakat akan memetik hasilnya. Tapi gaya pembangunan kita sejak zaman Orde Baru adalah meminggirkan masyarakat, memindahkan masyarakat. Bukan begitu caranya. Harusnya pembangunan itu menyatu dengan masyarakat yang ada di situ. Nah, itulah baru namanya pembangunan yang berwawasan lingkungan, ada continuity, memelihara kultur dan lain sebagainya. Bukan mencerabutkan masyarakat dari akarnya. Masa yang begini-begini kita harus belajar lagi ya. Kalau dibilang wah demi investasi demi siapa? Apakah demi para petinggi negara ini? Apakah demi rakyat Indonesia? Ya, jangan kemudian rakyat dikorbankan. Karena kalau ketika negara kemudian tidak punya lagi kemampuan untuk membayar utang misalnya. Atau melakukan akselerasi terhadap hal-hal yang dijadikan program. Itu saja Sobat Era sekalian. Banyak hal tentang Rempang yang barangkali bisa kita bahas ya. It is a matter of time, soal waktu saja. Karena saya juga kebetulan bolak-balik keluar kota. Dan ada perasaan jenuh sedikit. Tapi mudah-mudahan terus bisa mengupdate secara live. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.